Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewi Anugrahoto. Saya program studi farmasi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik didih suatu zat. Dasar teorinya, titik didih suatu cairan ialah temperatur pada mana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Adanya ikatan hidrogen antar molekul menyebabkan titik senyawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lain yang memiliki berat molekul yang sebanding. Titik didih senyawa golongan alkohol lebih tinggi daripada senyawa golongan alkana. Demikian juga titik didih air lebih tinggi daripada aseton. Sifat periodik suatu unsur titik didih dan kelogaman, yaitu yang pertama, dari kiri ke kanan makin bertambah puncaknya pada golongan 4A, kemudian menurun drastis pada golongan 8A. Yang kedua, golongan 1A sampai 4A dari atas ke bawah makin rendah titik didih dan titik lelehnya. Golongan 5A sampai 8A dari atas ke bawah titik didih dan titik lelehnya makin tinggi. Dalam menentukan titik didih, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya titik didih tersebut, yaitu yang pertama, pemanasan. Pemanasan harus dilakukan secara bertahap agar diperoleh interval yang tidak terlalu panjang. Yang kedua, tekanan udara. Tentu saja tekanan udara sangat mempengaruhi titik didih suatu zat. Yang ketiga, banyaknya zat yang digunakan. Zat yang digunakan juga sangat mempengaruhi titik didih suatu zat, di mana semakin banyak zat yang digunakan, semakin lambat juga proses pendidihan sehingga titik didihnya meningkat. Dalam menentukan titik didih suatu zat, adapun alat dan zat yang digunakan, yaitu yang pertama alat. Alat yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama termometer, yang kedua kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, yang ketiga gelas kimia, yang keempat pemanas, yang kelima klem, yang keenam tabung reaksi kecil, dan yang terakhir alat penentu titik leleh. Zat yang digunakan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama parafin, yang kedua zat yang akan kita tentukan titik didihnya, yang pertama etanol, yang kedua butanol. Cara kerjanya, langkah pertama, zat cair yang akan ditentukan titik didihnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil sebanyak 8-10 mm dari dasarnya. Yang kedua, pipa kapiler diambil lalu dihadapkan ke bawah ke dalam tabung reaksi kecil yang berisi zat cair yang akan ditentukan titik didihnya. Yang ketiga, tabung reaksi kecil yang di dalamnya berisi pipa kapiler dan zat yang akan ditentukan titik didihnya diikat pada termometer, di mana ujung tabung reaksi kecil sejajar dengan ujung bawah termometer. Langkah keempat, gelas kimia diambil kemudian diisi dengan parafin secukupnya dan diletakkan di atas pemanas. Langkah yang kelima, termometer pada standar dipasang dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada cairan parafin di dalam gelas kimia yang berada di atas pemanas. Langkah yang keenam, pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-kali cairan parafin tersebut selalu diaduk. Langkah yang selanjutnya, zat cair dalam kapiler diamati, begitu juga dengan temperaturnya. Langkah ke-8, termometer akan dibaca bila zat cair dalam tabung reaksi kecil membentuk gelembung-gelembung kontinu yang berbentuk seperti kalung. Data yang kita amati titik didihnya, yang pertama etanol, wujudnya cair, warnanya bening. Suhu awal dari etanol 28 derajat Celcius, dia mulai mendidih pada suhu 45 derajat Celcius dan mulai terbentuk gelembung pada suhu 89 derajat Celcius. Zat yang kedua butanol, wujudnya cair, warna bening. Suhu awal dari butanol tersebut 36 derajat Celcius
dia mulai mendidih pada suhu 88 derajat Celcius dan mulai terbentuk gelembung pada suhu 126 derajat Celcius. Pembahasan pada percobaan titik didih menggunakan etanol dan butanol yang mempunyai wujud cair dan berwarna bening. Dalam teori titik didih etanol adalah 78,4 derajat Celcius dan titik didih butanol adalah 117,6 derajat Celcius. Pada etanol didapatkan suhu awal 28 derajat Celcius pada saat mulai mendidih atau mulai timbul gelembung didapatkan suhu sebesar 45 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu pada suhu 89 derajat Celcius. Dari data ini didapatkan range sebesar 45 derajat Celcius kurang 89 derajat Celcius pada butanol. Didapatkan suhu awal 36 derajat Celcius. Pada saat mulai mendidih atau mulai timbul gelembung didapatkan suhu sebesar 88 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu pada suhu 126 derajat Celcius. Dari data ini didapatkan range sebesar 88 derajat Celcius kurang 126 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih antara lain: yang pertama, tekanan. Bila tekanan eksternal, yang pertama, kurang dari 1 atmosfer, titik didih cairan lebih rendah dari titik didih normal. Yang kedua, sama dengan 1 atmosfer, titik didih cairan disebut titik didih normal. Lebih besar dari 1 atmosfer, titik didih cairan lebih besar dari titik didih normal. Yang kedua, jenis molekul. Jika gaya antar molekul adalah yang pertama relatif kuat, titik didih akan relatif kuat. Yang kedua, yang relatif lemah, titik didih akan relatif rendah. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, titik didih suatu zat adalah suhu yang tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair. Yang kedua, adanya ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih. Yang ketiga, titik didih normal adalah titik didih pada tekanan 1 atmosfer. Yang keempat, titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung kuatnya gaya tarik antar molekul dalam cairan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih suatu zat adalah yang pertama, pemanasan, yang kedua, tekanan, dan yang ketiga, banyaknya zat yang digunakan. Demikian penjelasan saya tentang penentuan titik didih. Semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih.